Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru, dan tema pada hari ini adalah tentang bagaimana kisah cinta untuk kedua belas zodiak di periode 15 sampai 21 Juli tahun 2023 ya, atau lebih tepatnya di minggu ketiga Juli tahun 2023. Oke, seperti biasa bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana, karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-teman ya, bukan seorang tarot reader lagi seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini. Seperti biasa, untuk zodiak yang pertama yaitu zodiak Aries. Oke, Aries, bagaimana kisah cintamu Aries di minggu ketiga Juli tahun 2023? Bagaimana kisah cinta Aries di minggu ketiga Juli? Ya. Bagaimana kisah cinta Aries di minggu ketiga Juli tahun 2023? Sekali lagi. Bagaimana kisah cinta Aries di minggu 3 Juli tahun 2023? Oke, Aries ya. Bagaimana kisah cintamu di minggu ketiga ini Aries? Aku lihat beberapa dari Aries sepertinya mungkin lagi ada yang berpisah dengan seseorang ya. Berpisah dalam artian memang berpisah kayak putus, atau beberapa dari Aries mungkin ada juga yang LDR seperti itu ya, kayak terpisah oleh jarak di sini, dan adanya kesedihan yang dirasakan ketika perpisahan ini terjadi ya. Dan kalau aku lihat dari perpisahan ini tuh seseorang merindukan kamu, mikirin kamu ya, dan beberapa juga tentang adanya seseorang yang di sini tuh kayak ngerasa bahwa dia kayak nggak dapat suatu kepastian buat kedepannya bersama dengan Aries kayak gitu. Jadi perasaannya tuh kayak ini iya atau enggak dengan Aries ini kayak gitu ya, ngerasa kurang yakin karena adanya perpisahan ya, baik itu perpisahan memang putus ataupun karena jarak, karena LDR gitu teman-teman ya. Dan kemudian juga beberapa dari Aries juga kurasa untuk yang single di minggu ketiga ini ada yang kedatangan cinta baru teman-teman ya, bertemu dengan seseorang yang baru. Mungkin kamu akan mencoba membuka hatimu kalau aku lihat di sini Aries ya, mencoba ya, mungkin aja ada kecocokan gitu ya antara Aries dan orang baru ini. Kalau aku lihat sih kedepannya jika kamunya mau mencoba untuk membuka hati dengan kedatangan orang baru di minggu ketiga ini, aku lihat ini sih sebenarnya lumayan cocok Aries ya, seperti itu. Seseorang yang lumayan lah mendekati kriterianya kamu ya, walaupun gak 100%. Dan beberapa Aries juga aku lihat di minggu ketiga ini memang ada yang berpisah, aku lihat ya, kayak putus dari seseorang di sini, oke, tapi masih apa ya, masih ada silent treatmentnya gitu. Aku lihat salah satu meninggalkan di sini, entah itu Aries yang meninggalkan atau Aries yang ditinggalkan. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana situasi percintaan Aries sendiri ya di minggu ketiga Juli tahun 2023. Oke, Aries. Oh, Aries. Kalau di readingan sebelumnya tuh aku lihat ya, yang kemarin ya, beberapa Aries itu cukup beruntung untuk masalah finansial. Tapi kenapa sih kalau soal cinta itu seperti kurang beruntung gitu ya? Oke, dan aku lihat memang mungkin di minggu ketiga ini pun beberapa dari Aries akan, kalau bahas cinta itu udah tertekan duluan gitu ya. Aduh, apalagi ini gitu ya. Aduh, untuk kisah cinta kenapa sih nggak ada apa ya? Terkadang kayak gak ada berbunga-berbunganya gitu ya, kenapa sih kok sedih terus ya. Kalau aku lihat beberapa dari Aries, jika membahas masalah cinta di minggu ketiga, soal cinta situasinya merasa tertekan. Kalau aku lihat gitu, baik single maupun couple kayak merasa tertekan ya. Dan kamu seperti lebih banyak merahasiakan gitu ya tentang cinta di dalam kehidupanmu, kayak ya udahlah nanti dululah, fokus hal lain sajalah, fokus ke masa depan aja lah gitu ya, nggak mau ribet-ribet dulu seperti itu. Oke, membahas tentang cinta diem-diem aja kalau aku lihat ya soal cinta Aries ini di minggu ketiga. Dan aku rasa kalau untuk hal-hal yang mungkin bisa kamu lakukan untuk situasi kamu di minggu ketiga ini adalah, yang bisa kamu lakukan sih sebenarnya ini ya Aries, kuatkan hatimu ya.
bukan kamu nggak pantas, atau bukan kamu akan selalu menerima kisah cinta yang sedih terus di dalam kehidupanmu, tapi coba lebih berani, lebih fokus gitu ya. Kalau kamu, contoh nih, kalau kamu itu fokus cari uang, Aries itu pasti akan dapat gitu ya, uang tersebut gitu. Rata-rata seorang Aries gitu ya, kalau udah tekad untuk melakukan sesuatu, kalau udah fokus sama suatu hal, dia pasti akan dapatkan hal tersebut. Sama dengan cinta ya, kalau aku lihat sih sebenarnya kamu hanya kurang fokus untuk mengurus kisah cintanya kamu, udah kayak down duluan gitu ya. Jadi makanya Aries, yang bisa kamu lakukan adalah untuk situasi percintaan kamu di minggu ketiga, coba fokuskan diri gitu ya, maka kamu akan dapat hasilnya gitu. Dan jangan down sebelum mencoba ya. Dan kemudian juga kuat di sini ya, kuatkan hatimu ya. Dan kalau untuk hal-hal yang mungkin jangan kamu lakukan terhadap situasi percintaan kamu di minggu ketiga adalah jangan sering marah-marah. Aku lihat bisa jadi beberapa Aries ini ya, mungkin kamu sering marah dengan seseorang, atau kamu baru kenal dengan seseorang terus kamu ilfeel, itu akan buat kamu marah-marah. Atau bisa jadi kamu sedih karena seseorang ya, ujung-ujungnya kamu jadi marah-marah gitu ya. Kurangi marah-marah Aries ya. Jadi emosi gitu ya, emosi kamu itu distabilkan, oke? Buatlah sesuatu yang intinya di sini harmoni ya. Jangan buat sesuatu yang nggak harmonis, apalagi kalau kamu baru kenal dengan orang baru. Jangan mudah marah-marah aja kayak gitu. Orang akan pergi dari kamu kalau sering marah-marah ya. Dan untuk pelajaran bisa diambil dari kisah cintanya Aries di minggu ketiga adalah pelajarannya, usahakan kalau untuk masalah percintaan setenang mungkin ya. Apalagi kalau untuk yang baru kenalan tadi, jangan buat ilfeel di awal. Jangan kamu udah ngerasa kayak dia nggak cocok nih, langsung ngejudge di awal tanpa kenal orang yang lebih dalam. Jangan ya. Pelajarannya adalah kenali seseorang dengan lebih dalam ya. Jangan mudah mundur, jangan mudah membenci seseorang gitu aja, dan jangan mudah ilfeel ya. Dan di kartu kelima tentang hasil ya, kalau aku lihat sih hasil yang didapat dari kisah cinta Aries di minggu ketiga, kamu akan masih tegas gitu ya. Soal cinta kamu masih tegas kalau aku lihat, seperti nggak ingin bucin, nggak ingin baper karena seseorang, karena mungkin kamu trauma bisa jadi ya. Dan kamu masih bagaikan seseorang ingin perang gitu ketika menjalin hubungan cinta dengan seseorang. Seharusnya nggak gitu Aries ya. Kamu kan mau mau in relationship gitu, bukan mau berperang. Jadi jangan seolah-olah kamu mau perang ketika dekat sama seseorang gitu aja. Oke. Dan di sini untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu ketiga terkait dengan kisah cinta, Aries bisa terkoneksi dengan Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, bisa ada Strength, Leo, Wands, Aries, Leo, Sagittarius sesama Aries, dan Sword, Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke, dan di sini energi paling kuat muncul dari Leo, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Aries.